Aku malu pada semut merah yang berdiri di dinding menatapku curiga. Ya. Sedang apa dirimu menjemput anak, jawabku. Okay? So, there are lots of differences, but let's focus on three major differences. The first major difference is that rich parents speak to their kids more than poor parents. Okay? High vocabulary, low vocabulary. When rich parents speak to the kids, rich parents will use higher vocabulary, longer sentences. Poor parents will just be no, yes, go away. Okay? Another major difference is in attitude. Okay? So rich parents use a friendly attitude, and poor parents use an authoritarian or command attitude. So for example, if you are a rich kid and you go and touch a stove, okay, and you burn your hand, the rich parent will say, listen, you made a mistake, don't worry about it. Let me explain to you why touching a fire is bad for you, because you'll burn yourself. Pak, kenapa Bumi itu pernah to the moon sih Pak? Dia tuh perusahaan apa sih? Iya. Bumi datar. Bukan. Apa? Bumi pertambangan yang Abi tahu. Bumi Resources. Iya. Kenapa emang? Dia tuh sahamnya kayak to the moon gitu Pak, naik terus. Ada apa sih? Digoreng. Digoreng. Mau digoreng-goreng masuk MSCI. Oh. Ini kesini pernah nggak nih? Ini juga Kayaknya pernah, tapi kayaknya pernah deh. Coba mau ngincer ini Bumi Resources itu pada zaman dahulu. Ya. Bumi Resources itu namanya apa ya? Bumi Modern atau apalah, perusahaan asuransi. Dibeli sama Bakri. Dibeli sama Bakri. Karena dia ngebeli tambang batu bara, ada Kaltim Primakol, Karutmin sama apalah. KPC ya. KPC. Dibelilah sama dia. Nah, biar dia bisa ngutang untuk membiayai tambangnya. Iya. Dia butuh perusahaan. Saya ke sini nih. Oh iya, betul. Iya betul. Nah, ya, Bi. Balik lagi dong. Udah nggak apa-apa, bisa lewat depan. Terus. Nah, jadi si Bumi Modern dibelilah sama Bakri itu. Sehingga dia berubah tuh kok itunya, anggaran dasar perusahaannya. Wih, kita lihat sana Pak. Yang kanan. Yang ke kanan. Oke. Yang situ. Ya kan? Yang ini apa yang mana? Ini. Yang iya ini. Iya. Kalau nggak salah. Salah. Kalau nggak salah ternyata salah. Ini nih. Apa yang sono ya? Ini betul. Nah. Bukan. Ada lagi. Nah ini nih. Yang ini. Ini hati-hati. Bukan ini. Ini. Oh iya. Iya. Tadi sampai mana ya? Sampai tambang. Sampai tambang kan, dibeli sama Bakri. Nah, kenapa dia dibeli sama Bakri?
Karena Bakri ngincer tambangnya, terus dia mau ngincer dana dari pasar modal buat ngutang, nerbitin obligasi. Ini bener nih. Benar. Oh. Cuma ini siang doang. Nah, pada saat itu si Bakri itu jadi menteri. Menteri apa ya namanya? Menteri perekonomian atau apalah. Nih, Puskesmas Pondok Gede nih. Oh, saya bukan Jatiwaringin ya. Pondok Gede. Baru tahu ya sih. Gede. Kan yang di sana jadi RSUD. Oh iya. Oke, lanjutkan Bakri. Lanjut. Nah, karena dia mau nerbitin obligasi, maka dia butuh kendaraan di pasar modal. Makanya dia beli si Bumi Modern. Nah, ceritanya zaman dulu sahamnya itu terbang. Sampai dari 50 perak sampai 5.000 atau berapa lah. Bus sampai 8.000. Sampai kayak gini juga nih, kayak saham Konglo kayak sekarang tuh banjir aja. Naik Digocek. Heeh. Kenapa itu terbang? Karena kan dia backdoor listing dari asuransi tiba-tiba jadi tambang kan. Iya. PBV-nya jadi gede. Akhirnya digocek terbang ke 8.000. Alah. Nah, dulu banyak yang cuan, tapi juga banyak yang Boncos. ketiban. Karena dari 8.000 turun lagi tuh sampai 50 perak lama tuh. Gara-gara apa, Bi? Bakri nggak mau bayar utang. Jadi dia tuh kalau punya utang, modelnya tuh ya, dia nerbitkan right issue, nerbitin saham gitu. Sahamnya dikonversi utang. Ini ke kanan ke LRT ini, Bi. Oh, kiri ya. Kalau kita kesini ke setia. Rumah Irfan Hakim. Hah? Yang mana? Ntar di sebelah Apa aja belum tahu nih Irfan Hakim sebelah mana. Irfan Hakim atau apa ya? Oh, Kan lewat sini ya? nih Yang mana? Ini. yang ada hewan-hewan. Mana? Oh itu. Oh ini. Oh itu. Oh ini. Wadas ya. Iya. Si Kiki kesini juga kan? Ini kemana ya? Udah ikutin jalan aja. Ini rumah artis semua nih. Si itu siapa? Siapa? Patrio itu siapa namanya? Oh, pantesan sampai ada Indomaret di dalam ya. Bukan Patrio. Lanjut. Kanan ya? Lurus. Terus ya? Nah, jadi zaman dulu Bakri karena dia banyak utang. Kenapa banyak utang? Karena kalau tambang kan harus banyak duit. Iya. Cuma dia nggak mau bayar utangnya. Jadi dia right issue, Bi, nerbitin saham baru. Nah itu karena right issue di bursa saham yang beredar jadi lebih banyak kan. Iya. Kayak ibaratnya di pasar nih lagi musim buah, tiba-tiba musim buah raya jatuh tuh harga kan. Iya betul. Nah, saham juga kayak gitu karena right issue terus menerus ya akhirnya sahamnya anjlok dan banyak investor yang rugi. Karena tadinya beli 8.000 jadi 50. nggak tahu lah jadi berapa. Sampai ada orang tadi komentar oh papa saya dulu pernah beli saham Bumi dari 8.000 terus jatuh sampai dia meninggal, nggak ikhlas. Itulah saham. Jadi Kanan. Kalau ini Abi udah tahu nih. Begitu teman-teman. Terus sekarang Bakri itu pinter dia melakukan mana? Ntar kiri. Ini Abi udah tahu. Nah sekarang Bakri pinter, Bi. Jadi sebetulnya ini grand design-nya ya dalam program pemerintah dalam hilirisasi batu bara, hilirisasi tambang. Kita energi itu ini kanan ya? Lurus. Energi kita itu Bi, gas, minyak itu kan impor semua ya. Sementara
di dalam negeri itu kita punya namanya batu bara. Orang Kalimantan, orang mana gali semeter 2 meter dapat tuh batu bara. Jadi harusnya batu bara itu dimaksimalkan jadi energi. Kiri kanan. Kiri. Nah nanti ke depan si batu bara itu akan namanya digasifikasi, dijadiin gas. Jadi nanti tabung melon itu diganti tuh jadi Batu bara? Jadi dari batu bara. Woi. Makanya si Salim udah membaca ini. Di sini sih sebetulnya kecerdikan Salim ini. Kiri. Ya sebagai perwakilan 9 naga. Kalau Bakri mah mewakili penguasa muslim mah kita harus ngikutin naga Bi. Kalau mau sejahtera di negeri ini. Soalnya kenapa? Otak Tiongkok ya. Udah kita ngaku aja otak kita nggak nyampe, biarkan otak Tiongkok yang bekerja memakmurkan negeri. Gitu ceritanya. Makanya 2000 berapa tuh habis pas zaman Covid ya, Salim itu bersedia masuk ke Bumi Resources, nyuntik modal untuk melunasi hutang-hutang si Bakri itu. Biar equity-nya modalnya nggak minus. Karena kalau modalnya minus, dia nggak bisa dapat utang lagi, Bi. Jadi kasarnya nih, Salim minjemin duit sebetulnya. Lagi minjemin duit buat si Bakri, buat si Bumi ya. Nanti dia ngincer baliknya dari mana? Dari market Kanan. dari apa? Dari bursa ini. Makanya si Cendong jual kan, geser-geser. Dia lagi ngerapiin tuh ownership-nya biar kalau mau listing ke MSCI free float-nya itu lebih rapi. Makanya si Cendong dilepas. Nggak tahu ke siapa di antar jatuhnya nih. Mungkin ke ini kali, ke perorangan kali kayaknya. Kiri kanan? Kita pulang. Nah itu free float-nya Bakri. Oh ini Setia ya? Iya. Oh tadi bagi ke sini nih. Banjir banget. Nah free float-nya Bakri bakal disesuaikan dengan aturan MSCI terbaru. Gila ya? Gila. Ilmu Tuh. gara-gara boncos di Bakri Bapak jadi ngolik nih. Dengan model Supra Bapak. Naik Supra bukan berarti bahasannya. Mahal ini Supra Bapak ini, ilmu market ini. Sampai mana nih, Cendong ya? Iya. Kemarin Cendong sebagai salah satu pemegang saham gara-gara dulu Bakri ngutang ya. Iya. Nggak dibayar duit, dibayar pakai saham. Makanya Cendong punya saham. Iya. Nah, Cendong sekarang dilepas deh. Tapi yang dilepasnya nggak tanda tanya nih. Apakah ke institusi lagi atau pakai nama orang? Jadi individu biar nanti free float di market itu mengikuti aturan MSCI. Karena MSCI nggak boleh atas nama perusahaan. Yang canggih itu Salim itu. Nah sekarang setelah Cendong kelar, saham Cendong habis tuh ya, nggak kedeteksi di atas 5%. Sekarang si siapa ya, Tracer Global itu yang grupnya Bakri, masih afiliasi Bakri, dia giliran jual. Makanya kemarin hancur lebur, diguyur sama si Tracer Global. Nah harusnya nih sekarang Tracer Global udah habis nih sahamnya. Makanya hari ini kayaknya naik lagi, harusnya naik lagi. Kenapa? Karena Cendong sama Tracer Global Investment Limited sahamnya udah ganti kostum. Cuma ganti kostum ke siapa? Ini pertanyaannya. Ada hidden ini tuh, hidden player nih. Apakah hidden player itu berupa institusi atau perorangan? Kayaknya sih perorangan ini. Karena kalau dia namanya PT, nah itu nggak bisa masuk MSCI. Jadi harus jadi rakyat jelata gitu sih. Jadi free float itu ibaratnya ya inilah, saham-sahamnya harus dimiliki oleh
individual. Nah ini yang menarik ini, berapa nanti waktu MSCI itu dijaga harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bumi Resources juga bakal ngincer yang namanya tambang emas. Yang kedua, energi terbarukan. Dia mau main di panel surya juga tuh, PLTS. Makanya sebenarnya ini menarik nih, setelah Salim masuk ke Bakri itu, GCG-nya, tau GCG? Apa itu? Good Corporate Governance. Artinya tata kelola perusahaan setelah Salim masuk itu bakal lebih bagus, karena orang kalau sama Bakri itu memang pribumi katrok lah, pengusaha muslim pribumi katrok katanya. Musuh itu katanya Bakri itu musuh apa? Musuh investor. Musuh investor. Cuma masalahnya kalau dikelola Salim pelit sama dividen. Salim itu tipikalnya kalau ada duit dia bikin perusahaan baru, nggak bagi-bagi dividen. Jadi perusahaannya bikin tenaga kerja baru kayak gitulah. Nah ini masih panjang ini, gimana ya, terusin? Enggak, pegal. Oke deh. Oh, mantap ya, nanti kita terusin di Supra rumah. Bapak. Nah sekarang tugasnya adalah kita mencari tahu ini big playernya si Bumi Resources. Per Jumat ini siapa aja nih yang tersisa. Nah itu tuh, jangan sampai kena gujur lagi deh. Yang penting kita sebagai salah satu anak bangsa harus mensukseskan program hilirisasi batu bara yang nanti kedepannya bakal dijadiin gasifikasi ya. Iya. Jadi nanti kita masak-masak bahannya dari batu bara. Oke guys, cukup sekian penjelasan tentang bumi. Kita lanjut ke part 2 nanti. Dadah.